Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channelnya Jar Randy ya. Kali ini saya akan membahas tentang seputar beasiswa ya atau bidik misi. Ini sangat penting sekali buat kalian-kalian ya. Nah, jadi bagi kalian semua calon mahasiswa atau mahasiswi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di tahun 2022 atau seterusnya lah, mungkin ada yang sudah menjadi mahasiswa ya, namun terkendala dengan biaya kuliah. Nah, di sini kalian jangan khawatir, jangan takut dengan tidak adanya biaya. Nah, di perguruan tinggi eh, banyak sekali peluang-peluang beasiswa ya, puluhan-puluhan beasiswa, ada beasiswa Rubin, ada beasiswa dari Tahfidz, ada beasiswa dari Baznas, ada beasiswa dari KIP Kuliah, masih banyak ya, masih banyak itu. Nah, kalian jangan putus asa, jangan khawatir ya dengan terkendala biaya kuliah. Nah, di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat Kemdikbudristek ya, itu membantu calon mahasiswa atau mahasiswi untuk tetap memperoleh hak pendidikan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar atau yang disingkat KIP Kuliah ya. Dalam 10 tahun terakhir, data Kemdikbudristek mendapati jumlah mahasiswa tidak mampu yang menerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah gitu ya. Sudah meningkat ada 10 kali lipat ya, 10 kali lipat. Karena itulah sejak tahun 2021 ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud ya, Nadiem Makarim melakukan perubahan itu skema KIP kuliah menjadi KIP kuliah merdeka. Nah, untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Itu bila pada tahun 2020 Kemdikbudristek ini menganggarkan KIP kuliah sebesar 1,3 triliun, maka di tahun 2021 anggaran KIP kuliah ini meningkat sampai 2,5 triliun ya. Dengan perubahan skema ini, KIP kuliah ini pada tahun 2021 ya, Nadiem berharap program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau untuk menggapai pendidikan tinggi, namun juga menjadi langkah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ya. Nah, bantuan biaya kuliah hingga itu per semesternya hingga 12 juta. 12 juta per semester ya. Tujuannya apa? Tujuannya ditingkatkan ini anggaran KIP ini agar ya dijelaskan oleh Nadiem agar untuk mendorong calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi agar lebih berani untuk melamar di program studi unggulan ya di universitas terbaik, perguruan tinggi negeri atau yang disingkat PTN atau maupun perguruan tinggi swasta atau yang disingkat PTS ya. Nah, pasalnya skema KIP kuliah sebelumnya itu yang memukul rata bantuan biaya pendidikan hanya 2,4 juta per semester. Ternyata tidak efektif ya. Banyak universitas yang menolak peserta KIP kuliah ini masuk ke prodi unggulan akibat biaya bantuan pendidikannya itu yang kecil ya, sehingga banyak mahasiswa berprestasi penerima KIP kuliah yang akhirnya masuk ke prodi tak populer ya. Atas dasar itulah terang Nadiem ya, mulai tahun 2021 bantuan biaya pendidikan KIP kuliah bisa mencapai 12 juta per semester ya untuk prodi terakreditasi A ya. Tak hanya itu aja, bantuan biaya hidup juga meningkat dan disesuaikan dengan indeks harga suatu daerah di mana mahasiswa penerima KIP kuliah itu ya sedang berkuliah gitu. Nah, lanjut cara daftar KIP kuliah merdeka dan besar bantuan bagi calon mahasiswa. Nah, besaran dana KIP kuliah di 2021, biaya pendidikan pada KIP
tahun 2021 disesuaikan dengan program studi ya. Bila sebelumnya rata-rata besaran uang kuliahnya itu 2,4 juta per semester, nah di 2021 terbagi sesuai akreditasi prodi dengan rincian sebagai berikut ya. Ada bantuan biaya pendidikan prodi terakreditasi A, maksimal itu mendapatkan 12 juta per semester. Bantuan biaya pendidikan prodi terakreditasi B, maksimal 4 juta per semester. Terus ada lagi bantuan biaya pendidikan prodi terakreditasi C, itu mendapatkan 2,4 per semester. Nah, sementara itu untuk bantuan biaya hidup, bila sebelumnya biaya hidup itu disamakan untuk semua daerah, itu kini dibagi atas 5 besaran, yaitu biaya hidup klaster 1 itu mencapai 800 per bulan. Biaya hidup klaster 2 itu mencapai 950.000 per bulannya. Terus biaya hidup klaster 3 itu mencapai 1,1 juta per bulan. Terus biaya hidup klaster 4 itu mencapai 1,25 per semester per bulan ya, per bulan. Terus ada biaya hidup klaster 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kini dibagi atas 5 besaran, yaitu biaya hidup klaster 1 itu mencapai 800 per bulan. Biaya hidup klaster 2 itu mencapai 950.000 ya per bulan. Terus biaya hidup klaster 3 itu mencapai 1,1 juta per bulan. Terus selanjutnya klaster 4 itu mencapai 1,25 per bulan. Ya, yang selanjutnya terakhir biaya hidup klaster 5 yaitu mencapai 1,4 juta per bulan. Nah, cara daftar KIP kuliah. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara daftar KIP kuliah. Nah, video ini jangan di-skip ya agar kalian lebih tahu ya cara daftar KIP kuliah. Nah, tahap pendaftaran KIP kuliah ini yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman KIP kuliah ya. Pada laman KIP kuliah kemdikbud.go.id ya, atau melalui KIP kuliah mobile apps ya. Nah, yang kedua, pada saat pendaftaran siswa itu memasukkan NIK, lalu memasukkan nomor NISN ya, terus memasukkan nomor NPSN dan alamat email yang valid dan aktif ya. Terus yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi nomor NIK, terus nomor NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Terus yang keempat itu jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Terus yang kelima itu siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti, jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur SMPN, ada lagi itu jalur UMPN dan yang terakhir ada jalur mandiri. Nah, itu tahap kelima. Terus tahap keenam selanjutnya siswa itu harus menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi. Nah, di situ ada nanti di akun LTMPT ya. Di situ ada. Terus di situ proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host ya.
Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di program tinggi, di program perguruan tinggi ya, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi tersebut ya, sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Itu akan ditentukan dari masing-masing perguruan tinggi ya. Adapun jadwal pendaftarannya ya, jadwal pendaftaran ya, jadwal pendaftaran. Kemdikbud Ristek ini kini belum merilis ya jadwal pendaftaran KIP kuliah di tahun 2022 atau selanjutnya ya. Namun bila mengacu pada 2021 itu pendaftaran akun siswa KIP kuliah dimulai awal Februari. Sementara itu pendaftaran KIP kuliah disesuaikan dengan jalur masuk PTN maupun PTS yang ditempuh oleh mahasiswa. Nah, segitu saja dari saya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu informasi seputar beasiswa dengan setahu saya ya. Ya ingat, bagi kalian-kalian semua yang ingin mendapatkan beasiswa, rajin tanya-tanya sama kakak tingkat atau saudara-saudara kalian yang sedang melakukan melanjutkan ke perguruan tinggi, yang sedang melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Nah, untuk informasi lengkap dapat dilihat melalui laman kipkuliahkemdikbud.go.id ya. Nanti saya akan menyantumkan website ini ya di deskripsi saya. Segitu ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video-video dari saya tidak ketinggalan ya. Insya Allah ini video-video saya seputar perkuliahan tentang beasiswa ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.